Untuk mengurangi ribuan angka pengangguran di kota Cilegon, tim sukses milenial dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon nomor urut 03, yakni Haji Ie Iman Rohiman dan Haji Awab mengumpulkan puluhan anak muda untuk diberikan motivasi bagaimana caranya mereka untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Hadir dalam kesempatan tersebut Haji Dede Rohana, putra pengusaha nasional, Laura Irawati, penggiat UKM Provinsi Banten, dan Irman Supandi, pengusaha muda kota Cilegon. Laura Irawati, penggiat UKM Provinsi Banten, mengatakan, saat ini yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS per bulan Agustus tahun 2020 kemarin, pengangguran di Banten mencapai 6.000 lebih, dan kota Cilegon menempati urutan kedua mencapai 20.000 lebih. Anak muda harus lebih berpikir untuk menjadi entrepreneur, jangan hanya berpikir kerja di industri menjadi seorang karyawan saja. Di hasil data BPS yang dirilis bulan Agustus 2020, ada kabar cukup mengejutkan karena kan COVID saat ini ternyata kena ke berbagai industri. Dan juga ternyata pengangguran di Provinsi Banten itu naik menjadi 6.601 ribu pengangguran terbuka. Dan kabar baiknya lagi, ternyata Cilegon menempati urutan kedua untuk pengangguran tertinggi, yaitu 23.000 pengangguran terbuka yang ada di kota Cilegon. Ini kan menjadi sebuah hal yang menjadi kekhawatiran, keprihatinan kita semua, bagaimana agar pembangunan Cilegon ini seharusnya merata untuk semua masyarakat, termasuk untuk para pengangguran yang saat ini terbuka sejumlah 23.000. Hari ini kita mengumpulkan milenial dan muda untuk membuka mindsetnya, bahwa dengan kondisi pengangguran di Cilegon yang mencapai 23.000 ini, anak-anak muda itu harus mulai berpikir menjadi entrepreneur. Jangan berpikir bagaimana harus bekerja di industri, bagaimana berpikir harus bekerja menjadi ASN. Karena apa? Karena pesaingnya itu ada 23.000 orang. Nah, itu hari ini kenapa kami para milenial yang sudah berumur senior untuk membuka mindset anak-anak muda yang ada di kota Cilegon, bagaimana untuk mencoba melepaskan masa lalu untuk Cilegon maju, untuk dukung nomor 3, agar ada perubahan di kota Cilegon ini. Sementara Dede Rohana, putra pengusaha nasional yang juga anggota DPRD Provinsi Banten, mengungkapkan bahwa peluang dunia usaha di kota Cilegon harus terus ditingkatkan. Pemerintah juga harus lebih perhatian terutama pada usaha pemula atau UMKM, agar para milenial di kota Cilegon ini tidak selalu berpikir kerja di industri. Tim kreatif milenial di pasangan nomor 3 ini di awal kita garap segmen milenial, karena segmen milenial ini memang suaranya sekitar 20%. Nah, ini ada tim khusus, tim kreatif yang menggarap itu. Salah satunya tim kreatif itu menggarap tentang bagaimana supaya milenial Cilegon ini ke depan bisa berwirausaha ya, karena peluang usaha di Cilegon ini memang harus terus ditingkatkan ya. Keberpihakan pemerintah juga harus tetap ada keberpihakan kepada pengusaha pemula atau UMKM supaya pengangguran di Cilegon bisa berkurang dengan adanya masyarakatnya makin banyak menjadi pengusaha. Kalau mengandalkan lapangan pekerjaan tentu nggak bakal bisa mengurangi signifikan ya, karena industri kita kan industri padat modal, bukan padat karya. Irman Supandi, pengusaha muda kota Cilegon yang juga putra Haji Ie, mengatakan jika Haji Ie ditakdirkan menang, maka kita sudah siapkan wadah organisasi khusus yang membina mereka untuk menjadi entrepreneur muda, karena pemerintah pastinya akan butuh kreativitas dan ide mereka. Kalau kita punya program sudah dari awal mengembangkan potensi mereka kan, dengan cara apa kita nanti akan kerjasama dengan pihak dinas, karena selama ini yang saya lihat dan saya terjun langsung mengenai milenial ataupun kemampuan atau hobi dari milenial sendiri kurang adanya namanya wadah. Nah, wadah ini kita akan coba bedah, kalau memang nanti Pak Haji insya Allah jadi, wadah ini kita akan bentuk dan kita akan realisasikan terhadap mereka. Kenapa? Kreativitas mereka yang kita butuhkan, ide mereka yang kita butuhkan gitu. Seorang dinas atau di dinas itu adalah untuk bisa merealisasikan ide-ide dari anak muda. Wadahnya semacam kalau memang di bidang olahraga mungkin kayak ada IMI modelnya, terus juga ada wadah kalau UMKM nanti kita kan bisa kerjasama sama dinas perindustrian juga, macam-macam lah kondisinya. Dari bulan April kalau nggak salah ya, April cukup sudah lama, dari yang awalnya saya 10 orang, 150 orang, mungkin sekarang
Kalau tidak salah data yang saya dapatkan itu sudah mencakup seluruhnya kurang lebih sekitar 60% milenial di kota Cilegon saat ini. Kalau saya targetkan awal 30% itu adalah sekitar 1.500, mungkin sekarang sekitar 1.200 sudah ada. Kurang lebih ya waktu itu saya datang. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Lokal News TV Hasidi memberitakan.